Bang TJ ceramah dong, jangan baca komentar terus. Nanti gua ceramah, lu bilang ceramahnya di masjid aja bang. Ya udah, gua baca-baca komen aja lah biar lebih akrab dengan kalian. Nanti kalau gue ceramah banyak yang nonton. Tadi sore aja gue ceramah banyak yang nonton ya kan. Gua baca komen aja biar nggak banyak yang nonton. Nah. Wali ujung-ujungnya nurunin ilmu mental. Ya, ilmu kebal. Entah apa, ilmu rawa-rawa. Entah apalah. Wangi gaharu bisa dideskripsikan bang? Bisa bang. Wangi gaharu itu seperti wangi oud bang. Kalau abang tahu wangi oud ya seperti itulah wangi gaharu bang. Menurut saya seperti itu. Terserah menurut abang seperti apa. Soalnya wangi ini ya bagi kalian agak sedikit goib ya. Bisa dilihat asapnya tapi tidak bisa dirasakan sensasinya. TJ, sorry ye. Itu bahasa frustasi kau aja yang nonton sekarang sedikit. Nah itu tahu. Itu bahasa frustasi bang. Artinya TJ sekarang aduh nggak ada yang nonton nih ya. Apalagi gue jarang live sekarang. Itu namanya bahasa frustasi, betul. Untung ada kau yang ngasih tahu. Kalau nggak ada yang tahu. Makasih ya udah menerjemahkan bahasa frustasi TJ. TJ emang bisa apa nih? TJ cuman omon doang. Lah terus apa? Salto gua. Nggak mungkin lah gua salto. Terus gimana? Ngeluarin mandau kayak si Puat gitu. Si Puat ngapain di live dia, di channel dia? Salto gitu. Ngeluarin mandau gitu. Ngancam Habib gitu, ngaku pribumi. Bacot. Ngaku cucu Wali Songo gitu. Bukti mana? TJ patah hati ditolak Putri Raja Dobol, betul. Patah hati gua. Dia nggak tahu hati gua elastis. Wesi. TJ hancur, oh tidak akan. Kecuali udah mati, hancur, lebur. Dimakan cacing. Sudah lah. Fuad ngaku terah Wali Songo, bukti kagak ada. Ada buktinya. Ngaku. ngaku doang. Buktinya dobol. TJ kena kualat Gus Fuad, iya. Betul sekali, makanya gondrong. Apa benar Kak, Mas Fuad punya apa ini? Kewalian? Nggak tahu Pak. Wali kalian aja kayak gitu, gimana dengan kalian? Bentar ya. Ambil arang dulu. Mana arangku? Prediksi saya siapa aja yang jadi presiden saya tetap kerja sendiri. Ya iyalah. Lagi pingin main asap-asapan malam ini. Dong, komen dong.
nganu. It's safe here. Save me. Nganu. TJ, di tempat kau banyak hutan. Lu buat video nyari pocong lah. Biar subscribe lu banyak. Bang, di hutan di Aceh ini nggak ada pocong. Nggak ada bang. Kalau di hutan tempat kalian pocongnya ada, bencongnya ada. Di hutan di Aceh ini yang ada harimau, rusa, kancil. Nggak ada pocong di hutan di sini. Di sini baru ada pocong kalau ada yang meninggal. Kenapa TJ? Karena pocong itu jenazah seorang muslim yang sudah di fardu kifayah. Gua suka berburu, tapi nggak suka berburu jin, berburu hantu, nggak suka. Itu ilmu dobol. Nggak ada kerjaan. Ambil hantu, masukkan botol. Yang punya rumah tolol. Akhirnya bayar. Yang nangkap nggak bisa lihat, apalagi yang nyuruh nangkap. Dobol. Di sini nggak ada gitu-gituan. Ya. Kampung kalian itu. Kita ke hutan paling-paling nyari ketenangan, nyari atmosfer. Nah, kalau berburu bukan berburu hantu ke hutan, berburu kijang, berburu rusa. Nah, pingin lihat pemandangan, nyari air terjun. Bukan berburu pocong. Emanglah kalian. Aduh. Kalau babi udah nggak ada di hutan. Babi nggak ada lagi di hutan sini. Udah pindah. Tempat kalian babi pun babi ngepet. Di sini babi hutan udah nggak ada pun. Udah habis. Habis diburu. Kan kawan-kawan di Medan suka itu. Mereka bisa jadikan makanan, kita nggak bisa. Ya kan? Ada kawan-kawan kita dari Medan datang kemari. Kijang tanpa leher kata mereka. Babi jumbo ada nggak di situ? Nggak ada di sini. Di sini mana ada? Tempat kalian lah, babi ngepet ada, orang jadi babi, tempat kalian lah. Nggak berhasil jadi babi, jadi puat. Ada kan begitu. Tempat kami mana ada orang jadi babi. Babi ya babi, orang ya orang. Tempat kalian ada babi ngepet. Ada babi ini, ada babi itu. Aneh emang tempat kalian. Nggak ada cerita orang jadi babi di sini. Malah kami belajar dari babi cara merawat anak, mendidik anak. Babi, ada anaknya 6 ekor. Ke-6-6-nya jadi babi. Nggak ada yang jadi orang satupun. Tempat kalian ada kan? Orang jadi babi. Tempat kita ada juga. Dalam mendidik anak. Kita didik anak 2 orang. Yang satu jadi orang, yang satu jadi babi. Atau dua-duanya jadi babi. Gitu saudara. Bakar kemenyan bang, bukan, bukhur. Out, gaharu. Biar tambah hitam nih bibir gua. Aduh, aroma tubuhku malam ini aroma gaharu, saudara.
Heran gue di tempat kalian. Ada orang jadi babi. Ada jin suruh nyusui sama istri. Namanya tuyul. Ya udah, Bang. Habis itu dibuatin film. Kemudian tercemar sampai seluruh Indonesia. Nihara tuyul. Suruh nyusu sama istri. Lucu cerita kalian ya. Aduh, peradaban macam apa itu? Ada penyakit dipindahkan ke kambing. Ampun. Aduh. Bang TJ pernah lihat jin nggak? Enggak. Enggak. Aduh. Enggak pernah lihat. Kalau kalian kan sering lihat. Nggak lihat langsung, lihat di konten kan. Pas aku lihat, ini jin pakai latex, ini jin. Pernah gue tantang itu, pelaku penelusuran. Ki Suryo namanya, dulu. Ki, boleh nggak ikut penelusuran? Tapi kalau ketemu jinnya, gue bacok. Apa balasan dia? Maaf ya, nggak ngurus katanya. Aduh. Dibilang sama netizen pengikut si Ki Suryo itu, TJ, kau ikut aja penelusuran. Giliran gua minta ikut, gua bacok jinnya ya katanya. Kata gua kan. Nggak ada kerjaan ya, entah apa jawabnya, pokoknya gitulah. Aduh. Ya. Aduh. Parah saudara. Aduh, outnya habis lagi. Bakar dulu outnya ya. Menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja bukan membodohi. Jujurlah. Masa jin bisa ditimpuk pakai batako? Berarti kalian nggak paham jin itu apa, makhluknya seperti apa. Masa jin macam tetangga kalian samakan? Memang tempat kalian aneh-aneh. Ada anak lahir cacat, dibilang anak genderuwo. Memang kalian kurang ajar. Ada orang lahir dengan kelainan tertentu, sindrom tertentu, dibilang anak genderuwo. Aduh. Baru tahu juga gua kalau jin itu kawin sama manusia bisa terjadi pembuahan. Minim ilmu ya, seperti itu bang. Dibilang minim ilmu marah. Indramayu hadir ngap. Ya, salam buat teman-teman Indramayu. Ada hantu begini, ada hantu begitu. Pocong ganggu orang, ini begini, itu begitu. Ada berapa orang di rumah sakit yang dicekek hantu, yang dicakar hantu? Ada berapa di rumah sakit? Coba kalian data di rumah sakit. Gua udah data, nggak ada. Udah lama jadi pegawai di rumah sakit ini, Pak. Kurang lebih udah 20 tahun. Pernah nggak ada pasien yang dicekek hantu? Yang dicakar hantu? Belum ada katanya. Makanya orang jadi takut, jadi penakut. Orang jadi penakut. Ada jalan tikungan. Ada pohon di situ, pinggirnya. Kebetulan jalanannya kurang mereng. Biasanya kan tikungan dimerengin gitu. Biar kita bisa sebeng kan. Terus karena ada pohon, teksturnya lembab. Jadi sering kecelakaan, sering orang jatuh sendiri di situ. Katanya disenggol jin. Entah apa-apa tempat kalian. Tempat gua nggak ada kayak gitu. Ya. Nggak ada. Kita nggak percaya dibilang Wahabi. Ampun. TJ percaya nggak dengan makhluk seperti itu? Percaya gua ada itu makhluk itu. Tapi kalau nampain diri ke kita, apes dia. Lagi apes. Atau kita bisa ngelihat dia ada pengaruhnya sedikit. Jawa tanah keramat ngap. Bilang sama orang lain, jangan ke saya ya. Sama orang lain.
Kalau tanahnya keramat nggak mungkin Belanda betah. Apalagi niatnya jahat, ingin menjajah. Baru sehari masuk ke situ gosong mereka semua. Ya, nggak usah ngomong itu dengan depan saya. Betah sekali. Tapi kalau Jawa tanah yang subur, Gemaripah loh jinawi, oke kau bilang begitu. Dengar baik-baik ya, dengar. Bukan keramat, subur. Makanya Belanda betah. Mama kau selingkuh sama Bahar TJ, bang. Mak gua udah meninggal dan nggak jadi hantu. Mak kau lah kalau meninggal jadi hantu. Kan kepercayaan orang kalian di situ. Di sini mak gua udah meninggal, udah pindah alam, nggak mungkin lah selingkuh. Mak kau lah itu, udah jadi hantu selingkuh pula. Kan kepercayaan kalian. Jadi kuntilanak mak kau ya kan. Di sini nggak ada begitu-begitu. Orang mati udah masuk ke alam barzah. Nggak jalan-jalan lagi di jalan tol, di mana di jembatan, nggak lagi, udah mati dia. Betah, apalagi ada Saritem ya, iya Saritem, sejarah Saritem, sejarah kelam pelacuran masa penjajahan ya. Jadi wewe gombel ya. Udah mati jadi wewe gombel, aduh parah kalian. Wewe gombel. Aduh. Oh, pada Spiderman-nya, Bang. Dada aja kalian. Mbah saya pernah disembunyikan jin. Wah, keren mbahmu, Bang. Sembunyikan jin apa nyasar di hutan? Kalau seandainya jin bisa menjawab ke kita, kalian kurang ajar. Apa-apa gua yang lu salahin. Apa-apa gua yang lu salahin. Dikit-dikit jin, dikit-dikit jin. Bisulan, bilang jin. Gigi berlubang, dibilang kena santet. Aduh. Jangan bahas dobol, kasihan bang pengikut ilmu mental. Sekarang jadi sepi. Nah, semua pada sepi sekarang. Yang bahas nasab pun udah pada sepi. Sekarang bikin konten itu bukan begitu. Udah nggak zaman lagi. Perseteruan itu kadang-kadang rame, tapi nggak terlalu rame. Gue lagi mikir nih mau buat konten-konten petualangan atau apa, ya kan? Kemarin sengaja gue hentikan petualangan untuk membahas kedobolan. Nah, sekarang udah cukup, banyak orang udah paham. Gue lihat aja kolom komentar para dukun itu banyak yang komentar, itu palsu, itu bohong, itu hoax. Gue udah puas itu seperti itu. Bang, di Aceh ada nggak jual beli gelar teku? Nggak ada bang. Bahkan ada yang sudah ada gelarnya nggak mau pakai. Kayak gue nggak pakai. Di KTP gue nggak ada. Salam buat teman-teman semuanya. Spiderman, betul. Spiderman. Boleh ngelepas. Apalah bang ini? Bang, Teh Yuli kemana? Awak rindu apa emping Teh Yuli ngap? Nanti kalau Teh Yuli pulang main-main ke rumah. Dia sering bikin apem vanila.
Nah, dimakan pakai santan enak. Santan kolak pisang ya enak. Ya surabi. Datang ya. Belum pun pernah nyoba udah bilang kangen. Bagaimana pendapat TJ tentang konten Dede Inon? Udah gua bahas bersama yang bersangkutan langsung live sama gua, Bang. Ayo dong, mana lagi mana? Dari kepala botak udah nampak ciri kewalian. Ya. Keluar pendobol tak ngonten lapar betul. Kalau petani beda, nggak nyawah, nggak garap sawah baru lapar, nggak nandur lapar. Ya asal kita mau, bahkan di tempat saya itu nggak pernah gagal panen kalau kita mau berusaha. Ya nggak ada bahan lagi yang digarap, nasab Habib, nasab orang lain yang digarap, nggak punya tanah buat digarap. Buat nggak ngibul nggak makan, ya iyalah. Senang sekali kemarin didukung sama TJ. Tahu-tahu TJ penyusup. Udah besok lagi bakar, udah cukup. Apa benar Rohingya datang ke Indonesia untuk sebuah misi? Oh, nggak tahu saya. Pokoknya ramai lah. Apalagi si Gufron, si tua gondrong. Tsunami Aceh itu bom katanya. Sengaja dibikin oleh manusia. Ahli segala ahli mereka. Semua mereka tahu. Apalagi bilang bom nuklir. Bom nuklir itu ada radioaktif, bro. Yang nggak kena tsunami pun terkena dampak bom nuklir radioaktif. Aduh. Apalagi abang ini? Ya itu lo, keluarga pendobol. Karena lu sekarang keluarga cari duit dari pendobolan konten. Enggak lah. Keluarga gua mana ada, gua ajak live, gua ajak nyari pocong. Bukan keluarga dobol lah gua. Keluarga petani. Kalian lah, ajak bini, ajak anak istri, anak dijadiin tuyul, istri dijadiin kuntilanak, biar dapat cuan. 4 kalian itu nggak ada di sini. Malu kita di sini bikin-bikin gitu. Gua yang ada bocorin mereka ada. Bocorin itu kedok mereka itu. Sekarang udah banyak yang tahu. Suka naik gunung, Bang. Kadang-kadang, Bang. Kadang-kadang suka nggak suka harus naik, Bang. Kapan konten rame lagi, Bang? Nanti ada pasang, ada surut ya kan. Si Puan aja yang udah 200 sekian subscriber sekarang yang nonton cuma 5 biji. Apalagi TJ, subscribernya baru 4 biji. Keluarga lu pendobolan sama tetangga tapi lu ahli. Alah, kagak ada itu. Mana ada keluarga gua dobol. Justru gua hadir di sini untuk melawan pendobolan. Kalau ada keluarga gua dobol itu yang duluan gua ajar. Keluarga kau lah itu.
Konten malam nyari hantu, berburu hantu, pakai sorban. Jualan batu kebal. Nyari bambu sungsang, bambu petok. Kalian lah itu. Bakar apa bang? Bukur. Bang udah nggak nyanyi lagi nggak? Aku Jawa ada, udah ada, sudah ada, campur darah. Nggak kangen Ustadz Danu bang? Udah pada sadar, banyak yang sadar, udah pada paham. Bahas capres bang, menarik udah tadi. Nyanyi dong bang, aduh malas saya. Saya bukan penyanyi, saya penyakit bagi para dobol. Nasab habaib itu palsu katanya. Tahu dari mana? Dari mimpi. Yang mimpi siapa? Ishak, seorang wali, seorang utusan Nabi. Ampun saudara, laku ya. Laku, ada pengikutnya lagi. Nggak heran gua, ada yang ngaku nabi tempat kalian dapat wahyu dari Bogor. Itu di kampung kalian tuh. Ulang lagi, ada yang minta duit sama Jibril, komplotan Fuad tuh. Hah? Coba. Ya Jibril, turunkan kami duit. Gua kasih tahu kalau belum tahu ya. Malaikat Jibril itu pembawa wahyu, bukan pembawa duit. Masa malaikat Jibril pembawa duit? Ada-ada aja kalian. Di sekolah yang diajarkan sejarah manusia dari kera, kapan pintarnya, ya seperti itulah kira-kira. Salam dari Kuala Lumpur, salam buat teman-teman Kuala Lumpur semuanya ya. Bahas besi, yo besi, udah jadi wali sekarang juga, jadi komplotan Fuad itu, si Irfan. Yang lama itu aku paling benci itu Pak Mas. Sekarang udah sih bayar rednya. Ya khadam, yaumur ruh, yaum ini, yaumul itu. Tiap malam tepuk pohon, dibilang ada warna kemerah-merahan, kita nggak bisa lihat, dia juga nggak. Habis itu undang ke rumah, suruh deteksi rumah, kemudian suruh pasang pagar paku, satu paku namanya paku asma. Satu paku 40 juta, kali 4, harus ada 4 paku. Paku digulung-gulung, dikasih ayat Al-Quran, na'udzubillahi min dzalik, dibalut sama lakban, kemudian ditaruh di jalan masuk ke rumah, dipijak-pijak. Kita lawan, dibilang kita munafik. Kebetulan ada pasien cantik, harus disucikan dengan cara dimandikan di telaga tengah malam, nggak boleh ada orang lain, nggak boleh ada pakaian, harus pakai kain saja dililit ke tubuh biar gampang dibuka. Aduh, cabul. Bang, coba bikin konten mubahalah juga, itu bukan level saya. Jangankan bikin konten mubahalah saja, saya nggak suka. Apalagi mubahalah tunggal, mengajarkan kesesatan kepada orang. Mana ada ajaran mubahalah tunggal. Mubahalah itu melibatkan dua pihak yang bertikai, bukan tunggal. Ya, itu orang-orang yang tidak percaya diri, keseringan berbohong, gampang bersumpah, dikit-dikit bersumpah, padahal nggak perlu bersumpah. TJ blok, nggak percaya goib, padahal dah ada dalam Al-Quran. Kau yang goblok nggak bisa menyimak bang. Aku bilang aku nggak percaya konten-konten goib, bukan nggak percaya goib. Kalau nggak percaya goib, gua nggak percaya dengan alam barzah.
Nggak percaya gua dengan hari kiamat. Nggak percaya gua adanya jin. Tapi konten-konten sampah, ada orang jadi babi, gua nggak percaya. Ya, di tempat kalian ada orang jadi babi, tempat gua nggak ada. Itu blok. Udah gini aja buktiinnya. Kalau memang ada santet kalian di kampung kalian itu yang paling hebat, kirimkan ke saya. Udah. Bertahun-tahun gua tantang itu kagak ada satupun. Kalau punya ilmu dari jarak jauh bisa membunuh orang, bisa nyantet orang, udah kirim ke TIJ. Biar gua buktikan. Simple kan? Simple. Ya, simple. Ada orang nih punya ilmu pelet. Bisa memelet wanita cantik. Kita datang ke rumah dia, kita lihat bini dia aja udah. Udah stop Pak, nggak jadi Pak. Ya. Nah, kita lihat bini dia di luar selera orang secara umum. Dari dulu bang, gua minta disantet nggak ada buktinya sama. Yang nyantet kalian sendiri adalah kalian sendiri. Dengan percaya seperti itu tersugesti, akhirnya jadi paranoid. Gila sendiri, bingung sendiri, ketakutan sendiri. Orang beriman nggak mungkin menduakan Tuhan. Nah itu tahu. Ya, kalau ada santet yang hebat, yang sakti mandraguna, bisa ilmu jarak jauh, melukai tanpa menyentuh, silahkan. Silahkan. Kapan kok aku mau belanja? Silahkan tes ke saya. Nggak apa-apa. Ya. Nggak laku sama saya begitu-begituan. Tes saja. Kalau ada ilmu seperti itu dari dulu, Belanda nggak perlu susah-susah kita berjuang melawan mereka. Kita santet aja. Mana nih Belanda nih, santet, Jepang santet, siapapun santet. Punya ilmu santet begitu. Kita mau tanding dengan apa? Pertandingan timnas Indonesia melawan Thailand. Santet dia, bikin otong dia juga, nggak bisa lari dia. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Wali itu apa tugasnya Bang TJ? Tergantung wali apa. Kalau wali nikah, tugasnya menikahkan. Kalau wali murid, tugasnya mendidik anaknya. Dan ketika diundang ke sekolah, datang. Diundang ke pondok, datang. Sekaligus memberikan motivasi dan juga pelajaran juga buat anaknya sebagai wali murid. Harus tanggung jawab. Apalagi? Kalau waliullah ya syiar. Syiar ajaran Allah, syiar ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bukan membelokkan ajarannya. Tuh. Santet makapir emang nggak mempan lah. Ya udah saya aja sebagai muslim coba mempan nggak? Nggak juga. Terus mempannya sama siapa? Sama orang goblok. Ada orang pilek, kamu kena santet. Ada orang gatal-gatal, kamu kena santet. Nah, itu yang mempan. Sama orang miskin, orang bego laku itu santet. Sama orang kaya berduit nggak mampu, nggak laku. Sampai jual tanah ngobatin diri sendiri. Hah? Presiden banyak musuhnya, kok nggak ada yang kena santet satupun? Aduh, ampun kalian. TJ pernah lihatkah pembodohan konten santet? Banyak sekali. Dulu bahkan gue masuk buat nyusup sama Mbah Bon, saling robek baju. Masih ingat kalian? Aduh. TJ presiden dukung mana? Dukung siapapun yang jadi presiden untuk saat ini. Gue dukung Pak Jokowi. Untuk ke depan siapa yang menang gue dukung. Kalau calon presiden gue nggak tahu. Nah, kalau presiden kan udah terpilih, udah dilantik, baru jadi presiden. Untuk apa kita dukung? Kita dukung, oh ini si ini. Enggak, presiden cuma satu. Nggak ada tiga-tiganya. Ya masuk hutan kena malaria, dibilang santet lah.
ketempelan lah, inilah, itulah. Ada aja kalau ke tempat dukun. Ampun, saudara, udah nggak usah percaya. Jangan santet dirimu sendiri dengan pikiranmu. Aduh. Udah paham? Seperti itulah. Ampun, saudara. Mendil lu off aja, Bal. Mendil itu apa? Mending, Bang. Mending ya. Mending off aja. Gua off ntar lagi. Gua cukupkan 1 jam. Gak usah lu suruh pun gak off. Marah kau sebagai dukun. Gak laku lagi. Gak ada santet-santet begitu. Gak ada, gak percaya. Gua kebanyakan sekarang. Yang rukyah pun banyak sekarang ngawur. Hai. Udah bisa lihat jin, masukkan jin, tangkap ular, ada ular begini begitu. Aduh, ampun saudara. Nggak semuanya sih. Rukyah itu kan nggak usah cerita ini kamu disantet sama ini, disantet sama itu, nggak perlu. Kasih penawar aja. Usah cerita ini cerita itu. Ini ada siluman yang ketempelan sama kamu, nggak perlu dukun itu kayak gitu. I got supplies. Udah 1 jam belum ya? Tunggu 1 jam nih. Gua off. Sebut nama saya, Bang. Siapa? Afika. Hai Afika. Bodoh kok dibeli. Pinter gratis, nggak mau kita. Mending bodoh. Apa lagi nih? Iya bang, kalau orang kerasukan beneran, gimana ngobatinya bang? Ya dirukyah lah bang. Kadang-kadang ada yang kerasukan gara-gara pingin nikah lagi. Ada yang kerasukan pingin dibeliin ini, pingin dibeliin motor, pingin dibeliin iPhone, pingin dibeliin. Banyak gua ketemu yang begitu. Pingin direstui hubungan dia dengan orang yang dilarang sama orang tuanya, tiba-tiba sering kesurupan, dibilang kena pelet, dibilang kena santet. Pas kita gelitikin pinggangnya langsung geli. Katanya nggak sadar diri. Ada kena razia. Pernah kalian lihat? Kena razia Satlantas. Langsung kerasukan. Begitu modelnya. Dobol. Ya, contohnya seperti si Fuad. Mau membatalkan nasab Ba'alawi. Tetapi dengan cara ngaku-ngaku ada orang ketemu Nabi sebagai utusan dari Nabi dalam mimpi. Ampun, saudara. Ampun. Di situ kamen gue lagi udah obol ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Mutia Karawang, kumaha damang. Sorry ya, Mas Satria. Pas disulut rokok teriak panas. Nah, katanya hilang 100%, dia nggak sadarkan diri dikuasai makhluk halus. Aduh, hidup dengan halusinasi. Halusinasi aja biar bisa jadi bubur daripada halusinasi. Ngehalu aja. Ya. Buka jasa, nangkap jin, masukin botol. Yang nangkap lihat. Apalagi yang nyuruh. Sama-sama nggak lihat. Tapi yang rugi yang nyuruh nangkap. Pertama dibawa dulu. Buat survei. Ada nggak jin jahat di rumah saya? Pas disurvei ditanya dulu. Pak, biasanya penampakannya seperti apa? Oh,
ada perempuan berkepala kerbau. Udah. Langsung nanti, gimana perannya? Ada di sini penampak sosok perempuan kepala kerbau. Kan udah dikasih tahu tadi. Tadi udah dikasih tahu. Nah, kalau nggak percaya saya akan lukiskan. Taruh kanvas, cing mata, tutup mata, ikat dengan penutup mata, lukis. Pelukis saja bisa ngelukis tanpa ada ilmu kesaktian. Kan imajinasi. Atau apa yang ada di pikiran dia. Dia sering menorkan gue, dia lukis. Apalagi lukisannya abstrak. Nah, semua juga bisa. Tempat kalian laku itu. Oh, Gus ini, Gus itu, Gus Soleh Pati, Gus ini, Gus itu. Aduh parah, ampun saya lihat. Kok orang ini bego-bego sekali ya? Kok mau dibegokin kayak gitu? Hah? Kalau memang sakti, jangan nanya dulu gitu. Apa, sosok apa di sini? Coba lukis. Ini tanya dulu. Apalagi pengobatan dukun, saudara. Pengobatan dukun, biasanya dukun dobol ya. Itu kan ada resepsionisnya yang nerima tamu itu, pasien tuh. Itu ditanya, sakitnya apa, sakitnya apa. Nanti dikasih tahu sama Gusnya. Pas pasiennya masuk ketemu Gus, pas mau dibilang, sakit apa? Nah, sakitnya nggak usah dikasih tahu, udah tahu lah dia, udah ditulis tadi, udah dikasih sama adminnya. Kita langsung, wah belum dikasih tahu aja udah tahu si Mbak Dukun gitu, ya kan? Hai, ampun, coba kalian lihat film-film ataupun lawak-lawak yang menyindir dukun. Masa itu nggak kalian jadikan sebagai pengetahuan? Rata-rata di Indonesia itu, di film-film perdukunan itu dijadikan sebagai lawakan. Ya, sebagai lawakan. Alhamdulillah sekarang banyak nggak laku seperti itu. Makanya si Fuad ketika membahas halu-halu model seperti itu, apalagi aktor yang muncul, aktor dukun, wesi yo wesi, orang pada sadar. Ternyata yang berada di belakang si Fuad ya gitu. Ada dukun berkedok sufi, ada dukun berkedok wali, macam-macam. Gua heran laku. Mereka bangun padepokan, laku, saudara. Ilmu mental-mental didorong di sini, terpental di sana. Di sini pun udah masuk kemarin, dari luar, impor. Ketika gua ajak tes ilmu dia, diam dia. Nggak bisa, abang nggak bisa. Yuk tes. Bisa nggak gua mental? Ke tiang listrik aja sekalian, biar nggak bisa turun, gua bilang. Nggak bisa. Karena TJ nggak fokus katanya. Bilang aja TJ udah tahu, nggak bisa didobolin lagi. Hati-hati teman-teman. Bahkan kita yakin sesuatu yang memang tidak perlu kita yakini. Pembuktiannya halu kebanyakan. Lihat tisu digumpal-gumpal jadi api, itu pun dah heran kita. Ada orang jampe-jampe gelas kopi, tiba-tiba gelas kopinya pecah. Ampun, apalagi konten itu ditembak pakai senapan angin. Gua udah bikin kan? Udah bikin. Tiap malam penarikan uang Soekarno, penarikan emas Soekarno. Mana mungkin emas Soekarno disimpan dalam tanah? Kan ada ahli warisnya. Ampun, kalian nih sekarang nih, kalian punya emas, mau nggak kalian tanam dalam tanah? Nggak mau. Mending saya duitkan, atau saya simpan di brankas. Kebanyakan nonton Wiro Sableng kalian, makanya sableng semua, gurunya gendeng, muridnya sableng. Di situ aja udah nyindir, nggak paham kalian. Pertunjukan orang sinting dianggap orang alim, dianggap wali. Karena pakaiannya, pakai sorban, pakai gamis. Biji tasbih sebesar pala si Fuad. Sakti ini. Bawa golok tumpul, tebas pelepah pisang, tebas mentimun di leher. Oh itu sakti kebal beneran, nggak percaya kalian?
Coba besok aja nggak percaya, ambil itu golok tumpul, pedang tumpul, kau tebas itu pohon pisang, persis kayak golok tajam. Padahal tumpul. Coba tes sendiri. Motong semangka itu nggak perlu pisau tajam, pakai penggaris bisa. Alat pemotong semangka ibu-ibu itu kan nggak perlu tajam, pas ditekan, putus. Pakai penggaris stainless saja putus. Apalagi golok yang tebal, yang berat. Coba kalian tes. Oh, itu ilmu kebal, saya kagum sekali begini begitu. Dobol. Udah. Bahas-bahas gaib. Apa ini? Tapi masih dipercaya, itu namanya blog. Bahas-bahas gaib tapi masih dipercaya. Gaib kita imani, Bang. Percaya dengan seyakin-yakinnya, Bang. Tapi kalau dobol bukan gaib. Paham nggak? Ampun, nggak paham dia. Yang gua bahas barusan bukan ilmu gaib, ilmu dobol. Pura-pura gaib. Pakai solawat, pakai ini, pakai itu. Cuman buat bakar tisu, lama sekali. Bakar tisu itu kagak perlu ilmu ini, ilmu itu, baca ini, baca itu. Ambil korek, bakar, udah. Dobol bukan gaib. Ampun, saudara. Ilustrasi, apa yang bisa dihilangkan, Bang? Kadang apa saya pikirkan bisa terjadi. Karena yakin. Tapi ada juga yang nggak bisa terjadi, Bang. Nah, coba Anda yakin bahwa Anda akan jadi perempuan. Nggak jadi, Bang. Kecuali Anda buat-buat dengan ilmu Anda. Saya tadi yakin saya bisa bakar rokok tanpa korek api. Nggak bisa. Itu Samsudin sudah nyamar jadi Mbah Din. Itu ganti nama, Bang, karena berurusan dengan polisi. Nah, kalau nggak dapat izin ini, itu segala macam. Ganti nama lah. Kemarin kan berurusan dengan hukum. Udah habis gaharu saya. Arangnya. Gaharunya masih ada, arangnya udah habis. Oh, masih ada. Masih ada. Kita asapkan lagi, ya ikhwan. Ngasap dulu ya, ngasap. Besok kita serut yang banyak. Bang TJ di channel Gus Fuad, Pleret. Nah, dia bilang katanya kiai-kiai nggak melindungi nggak melindungi publik katanya. Nah, itu gimana menurut Bang TJ? Maksudnya apa, Bang? Nggak tahu saya pertanyaannya. Nggak melindungi publik gimana? Menurut TJ mulia mana, Samsudin apa Fuad? Saya tidak bisa menilai kemuliaan seseorang, bro. Tapi dua-duanya dobol. Kalau belum jujur dengan diri sendiri, belum jujur dengan orang lain, ya dobol dua-duanya. Cuman beda circle ya. Ngaku-ngaku begini, Samsudin ngaku sakti, si Fuad ngaku ketemu Nabi. Ngaku begini, ngaku begitu.
Apa nih? Ajak live ketiga capres yang ngaku Islam baca Al-Quran, bos. Itu nggak jadi persyaratan di KPU, bang. Itu bukan saya yang ngajak live, KPU ngajak. Kalau di Aceh, ya. Kalau di Aceh mau nyalon jadi caleg, mau jadi pemimpin, di sini harus tes baca Al-Quran. Ya kan? Iya. Bang, saya mau minta maaf karena dulu pernah berkata kotor kepadamu. Waktu itu abang membahas Pranalewu. Saya tahu pasti kamu maafkan. Udah bang, kalau udah tahu saya maafkan, udah saya maafkan itu. Waktu itu saya banyak yang nyerang ketika bahas si Pranalewu. Ujung-ujungnya ketahuan kan, cuman hiburan. Sekarang udah banyak yang tahu. Dulu saya waktu pertama bahas dukun, pura-pura jadi dukun biar banyak yang kesaring ya kan. Biar banyak yang masuk. Udah pas masuk, saya dicaci maki dulu. Ampun, ternyata dobol saudara. TJ tambah bingung. Bingung ku memikirnya. Cuman konten betul. Ilmu kulhu geni Pranalewu, masih ingat kalian? Kalau si Irfan, sifate, wesi yo wesi, ilang ono gus palakon. Nah, mantranya. Kalau Pranalewu apa itu? Ya khadam khadam. Ampun. Abadan. Kulhu geni. Pas abadan kebakar itu tisunya. Pakai ilmu goib katanya. Cuman pakai bubuk PK dan resin. Apa itu? Resin ya. Dobol kabeh. Sakarepmu. Nggak semuanya orang itu goblok. Gue bilang itu bukan, itu palsu. Apa jawab Pranalewu waktu itu? Singa tidak akan meladeni anjing katanya. Ampun saudara. Karena ketahuan. Kalau limbat, pesulap. Limbat itu pesulap. Dibilang sakti sama orang kita pesulap. Itu yang aneh. Jelas-jelas dia pesulap. Dengan aliran, apa itu, mentalis apalah. Sulap. Itu bukan nipu, hiburan. Tapi kalau udah, ini ilmu karomah, ini ilmu wali, ini ilmu laduni. Fakir, ya, fakir, aliran fakir. Nah. Aduh. Enggak, maksudnya Gus Fuad Pleret itu katanya Kiai-Kiai NU gabung sama Habib-Habib. Terus bilang lagi, Bang TJ, di mana harga dirinya para Kiai NU? Gitu maksudnya, enggak melindungi publik, Bang. Oh, jadi kalau ikut si Fuad di mana harga diri Kiai? Ikut dukun, ikut dobol. Mending ikut Habib. Habib yang lurus. Bukan Habib yang dobol juga. Karena ada oknum Habib yang dobol. Main praktik perdukunan aja ada Habib. Siapa TJ? Salah satunya yang terkenal dulu masih ingat. Yang bisa bengkokkan jarum. Al-Habib Jindan Al-Habsyi. Masih ingat kalian? Nanti TJ fitnah Habib. Itu ada viral. Gerombolannya Wesi yo Wesi. Sekarang tak nampak lagi batang hidungnya. Ilmu kebal si Bahar. Kan Habib juga tuh. Ilmu kebal dobol itu. Pakai golok tumpul, iris-iris perut. Geneng. Aduh, udah. Dobol itu. Agak kurusan lu TJ karena nggak bahas Habib. Kalau bahas Habib, gua gegemukan. Vitamin semua.
Sekarang udah nggak berani lagi nunjukin ilmu dobol itu kan? Coba tunjukin. Dipatuk sama kobra, kobranya mati. Ilmu apalah itu? Datang ke kebun binatang, manggil singa, singanya datang, kaca mobilnya dinaikkan, terus dibilang karomah, kan lucu. Di sini nggak laku, begitu-begitu. Ya. Di sini Habib aja diperlakukan biasa-biasa aja, nggak semua orang dipanggil Habib di sini. Orang-orang yang sudah alim, ya kan, punya makom tertentu, baru dipanggil Habib. Nggak sembarangan orang dipanggil Habib di sini. Baru brojol kemarin dipanggil Habib, enggak. Dan itu udah pernah kita bahas dulu-dulu. Gue pernah live sama Aventador waktu itu gue bahas. Selain pendawiran, pendobolan pun hampir punah ya. Terus nebeng si Fuad, seolah-olah kita kenal dengan Habib-Habib dobol ini, oknum-oknum Habib yang dobol ini gara-gara dia. Gue udah jauh-jauh hari bahas. Gampang kita ditipu kalau bodoh. Pinter juga nggak perlu, yang penting cerdas. Habib ada yang dobol nggak? Kamu nggak dengar tadi gue bilang ada. Banyak oknum. Jangan sok merasa benar lu TJ, enggak. Kalau kita menyampaikan kebenaran bukan berarti kita sok merasa benar. Itu tai. Sok tahu lu, kopi jala. Gitu bang contohnya ya. Diingatkan, jangan sok merasa pinter lu. Nanti kalau udah jadi korban saya baru sadar, uang habis saya sadar. Dibilang oknum kok banyak. Oknum itu banyak, artinya bukan semuanya. Oknum itu nggak 1, nggak 2, nggak 3, 100 pun oknum kalau nggak semuanya. Ada orang ini misalnya 1000, yang dobolnya 900,99. Itu masih oknum. Berarti masih ada yang nggak dobol. Paham nggak oknum itu apa? Walaupun lebih banyak yang dobol ketimbang yang waras, tetap oknum. Paham? Paham. Aduh. Si paham bang, insya Allah. Aduh. Habib itu nggak ada cerita mempertontonkan ilmu kebal lah, ilmu-ilmu dukun lah, nggak ada Habib kayak gitu. Nggak perlu. Untuk apa demo-demo ilmu seperti itu? Ngapain? Nggak perlu. Oke, teman-teman semuanya sudah 1 jam lewat 19 menit saya menemani teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau tidak bermanfaat ya sudah abaikan saja. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir di sini. Semoga apa yang saya sampaikan tidak bermanfaat untuk hewan dan tumbuhan, apalagi setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.